Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Doraemon. Ini suara apa? Suara tikus lagi bre ya. Jadi kita akan kembali lagi mereaction Doraemon. Ini ada videonya yang berjudul Kehidupan 2026. Kehidupan 2026. Oke, kayak gimana ceritanya? Lah, daripada penasaran, langsung aja bre ya kita ke channel Doraemon. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Doraemon ya. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Doraemon, dan juga like dan subscribe channel Masul Official ya bre. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama, amin ya bre ya. Oke, kehidupan 2026, langsung aja kita play. Weh Min, bangun, udah mulai. Halo, aku Doraemon. Jangan lupa di subscribe ya guys. Malam-malam bre, ini suara-suara nggak jelas-jelas di atas nih, apa ini? Ngopi dulu bre ya. Ini mbah, duit gua 1 juta. Tolong liatin gimana kehidupan gua di masa depan. Cie. Kamu mau mbah lihat dari segi apa nih? Karir, cinta atau apa? Karir dan masa depan bah kalau bisa. Gua lihat di NASA katanya planet X biru mau nabrak planet Dunlop di tahun 2050. Hah? Tahun berapa tadi? 2050 mbah. Waduh, jauh itu ramalnya. Harus kurang apa ya 3 gitu? juta nih mbah. Oke. Oke, kita mulai dari mulai. karir kamu. 3 juta langsung jalan bre. Cahaya putih kenapa tuh mbah? Putih itu tanda keraguan dalam karir kamu. Maksudnya mbah? Di masa depan karir kamu terlalu banyak pilihan. Oh. Karena kamu kaya, pilih usaha sendiri atau ikut lanjutan usaha orang tua. Benar. Terus Asep harus pilih yang mana mbah? Mbah nggak bisa milih kedua itu karena semuanya bagus-bagus aja. Alhamdulillah. Bentar, Mbah lihat 20 tahun lagi dari sekarang karir kamu hancur, bangkrut dan jatuh miskin. Waduh. Sekelas Asep bisa miskin. Hoak, hoak. Jatuh miskin ke otot. Kok bisa gitu, Mbak? Saat kamu mulai memilih kedua pilihan tadi, jangan pernah jatuh cinta. Mbah lupa lagi namanya Siti. Hah? Siti? Siti kan jodoh gua. Karena ini harganya 3 juta, jadi saya sepilkan semuanya. Setelah lulus SMA, Oke. kamu memilih di antara dua pilihan tersebut. Tapi setelah kamu sukses habis kuliah, kamu ketemu Siti yang cantiknya bukan main. Kok dia nggak sama gua sih, Mbak? Lu miskin, otong, Bener, bener. Kita nggak bisa mungkiri hal itu bre. Tiger, banyak cowok, plain victim, Oh. Udah, Mbak, udah. Jangan ngegas. Ya mbah kesel, ada ya cewek gitu. Pokoknya terus dia rayu kamu, dan gak lama kamu bangkrut. Karena apa, Mbak? Cuman Siti doang. Mungkin kamu terlarut dalam permainan wanita yang begitu kelam, jadinya gitu. Oke. Jauhin Siti dan pilih salah satu dari pilihan gua. Lanjutin usaha ortu atau usaha sendiri. Jangan percaya ya Gesep, gua udah sering diramal sama Agus Timbah Kempleng. Meleset semua. Lu kasih 10.000 doang. Intinya Siti punya gua. Mau miskin mau kaya, Siti punya gua. Mbah udah pernah ramal kamu. Tahun 2026 kamu diusir dari rumah gara-gara ulah kamu sendiri. Kalian kamu jelek di masa depan, Bener. cinta berantakan karena Waduh. ulah satu orang. Itu udah cukup kok gambaran kamu. Ya bodoh Mbah, hidup itu gua yang jalanin. Gua yang tahu bukan lu. Cukup gua sama Tuhan. Oh. Buset, quote awal tahun 2026. Makasih ya Mbah. Jadi gua kedepannya mau lebih serius belajar lagi. Oke. Oke, sama-sama. Sama satu lagi nih bonus. Apa Mbah? Jangan terlalu sahabatan sama Otong. Dia nggak terlalu berguna di kalian kamu soalnya. Bisikin apaan sih? Bonus aja diam-diam. Katanya gua harus sering belajar biar bisa ranking 1. Oke. Oh, gitu doang. Oke.
Min, gue pengen tahu masa depan gua dong. Gue dibilang jelek mulu dari karir sama cinta kata Mbak Kempleng. Udah berapa kali? Kayaknya sih 3 kalian. Gua nggak boleh liatin permintaan diri sendiri karena itu dilarang sama pasal penyintas waktu. Oke. Ya kan lihat doang, Min. Kalau gua liatin, nanti lo bisa berubah dari sekarang. Terus di masa depan jadi berubah juga. Bisa lo miskin jadi sukses gitu. Ya udah kita ke 2036 dah. Pas gua sama Asep mulai kuliah, katanya Mbah Kempleng si Siti itu playgirl, main banyak cowok, main pencinta icik-icik, detektif kan. Udah. Berlebihan banget. Gesper waktu. Oke, alat ke masa depan. Kita lihat apakah Siti seperti itu. Ubah ke tahun 2036. Berangkat 2036. Wih, universitas. Di sini awal Siti pas lagi kuliah. Kita nggak kelihatan kok. Ini versi terbaru, jadi aman, cuman bisa dilihat. Oke, Min. Kita lihat bagaimana. Mobil siapa tuh, Min? BMW anjay. Deketin, Min, biar jelas. Dadah Dek Siti, sering-sering main ke rumah Oh, Om ya. aduh. Pasti dong, Om. Alamak. Beneran becil ramalan Mbak Kempleng. Tong. Jadi dia bakal bersama Asep dan hancurin kehidupan sahabat gua. Dan dia nggak milih gua Waduh, dong. kok gua Masih ikutan aja sedih, pikirin Bre. gitu. Lihat noh. Kamu dari mana aja sih sayang? Dari malam ku telepon gak diangkat. Terus naik mobil siapa lagi itu kamu? Itu mobil papaku. Dari malam kan aku belajar jadi HP mode pesawat. Kan inget hari ini kita tes masuk kuliah. Biar kita masuk kuliah bersama. Waduh, bersambung. Sedih, Bre. Gue kok ikut kerasa sedih, Bre. Ya, aduh. Oke, lanjut, Bre, part kedua. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part kedua. Langsung aja deh, Bre. Kita play, sedih gua. Oke. Kok gue ikut sedih, Woi, Bre? Min, bangun, udah mulai. Halo, aku Dora Cimin. Jangan lupa di subscribe ya Ya, guys. guys. Kita balik, Min. Si Siti Breng di SD dia alim banget, Cok. Kayak Ukti. Taunya pemain. Tong, dengerin, lu masih SD, berubah dari sekarang. Jangan sampai yang dibilang Mbak Kempleng itu benar. Lu miskin, tahu aja. Udah, Min, udah. Aduh. Min, gua bakal berubah dari sekarang dan jadi orang sukses kayak Asep. Oke. Hidup sukses. Hidup sukses, Bacalah buku ini. Tong, tolong bantu Ma nyuci piring dong. Iya, ntar, Mak. Kau Tong bisa bantu kerjain PR Amin gak? Baca tulis. Otong aja nggak bisa baca. Min, kok lu bengong kayak gitu lihat gua? Sini tiduran, menikmati hari dengan mager. Katanya mau berubah jadi sukses, masih sama aja. Lu nggak lihat, Min, gua lagi baca buku Hidup Sukses, bacalah buku ini. Sukses itu dari kerjaan hal kecil, gak harus langsung yang besar, Benar. Tong. Nih, Min, gua bacain halaman 1. Abaikan orang-orang sesat, ikutin kata hati. Jika ada yang mengganggumu, hiraukan. Abaikan saja itu setan. Gak kayak gitu, Lu semuanya Ton. setan. Ganggu gua mau sukses baca nih buku. Emang anak setan, anak setan. Otong, Iya. Otong, cepat. Iya, apa sih, Ma? Lu dipanggil Asep sama yang lain noh. Mau sekolah enggak? Lupa gua. Lu pada duluan aja ya. Si monyet baru bangun belum ngapa-ngapain. Jangan ditunggu orang kayak gitu. Oke, Bu, kita duluan ya. Oh, udah SMP padahal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, lu mau sekolah apa maling? Buluk bener. Ya nggak dikasih tahu hari ini sekolah hari Senin. Monyet, lu gua kasih tahu dari tadi jam 5. Amir juga udah siap-siap jalan itu. Ya udah, Ma. Otong nggak mandi juga wangi kok. Wih, mandi sono, bau lutung lu. Bohong, Oke. dilebih-lebihin, Mama. Iya bener, coba Amir, kamu cium otong tuh. Iya udah, bau banget. Lebih parah malah. Oke. Ibu masih toleransi telat sampai 20 menit kayak tadi Hendra. Tapi tahu nggak sekarang jam berapa anak-anak? Jam 8. Betul, udah sejam dari jam masuk. Ini awal masuk sekolah loh, Otong. Maaf, Bu. Kita coba tanya ya anak-anak, kenapa telat kamu Otong? Biasa
Biasa bu, ketiduran baru bangun. Iya, Terus kalian ditayar. tidur sampai besok. Enggak bu, maaf. Saya Sekarang kamu lagi. kelas 3. Ibu jadi wali kelas kamu kelas 3 ini. Bukan guru ngajar MTK lagi. Jadi ibu punya 100 poin buat kalian semua. Jika bolos sengaja maka 20 poin berkurang. Telat 10 poin dan sakit 5 poin. Kenapa sakit tetap dikurang poin bu? Bagi yang sengaja bikin surat dokter, Sep. Sakit beneran apa enggak? Oh Kalau gitu. Otong kelas 2 dulu bolos 10 kali, berarti 100 poin hilang dong. Emang lu maksimal 50 poin. Kurang dari itu auto nggak naik kelas. Tentu Aduh. aja ada penambahan poin. Kerjain PR nambah 2 poin, nggak bolos sebulan nambah 5 poin. Oke. Berarti caranya Otong bolos 2 kali, terus masuk terus 2 bulan. Biar nanti jadi bolos sekali aja. Emang otak-otak Gak kayak gitulah Tong. Tong, nanti balik sekolah gue mau ngomong sesuatu. Mau ngomongin Siti. Bukan, abaikan itu mah gak kepikiran gue sekarang. Ada lantar pokoknya. Oke. tolong ambilin pulpen aku dong, Tong. Jatuh pulpenku. Terus? Ya ambilin, biasanya kamu nurut. Gak dulu deh, lu sendiri aja. Tumben, dia kenapa? Tolak gue jadi babu. Lu manfaatin sih. Biasanya banyak perempuan yang kayak gitu, Bre. Nah, udah Abel kan? Jadi gue mau bilang, nanti sore gue ke lu mau kasih PS4 buat gue, Sep. Seriusan? Iya, serius. Sama PS5 lu? Ya enggak lah. Cuma masih kadang dipakai sama abang sama bokap gue. Tumben baik, Sep. Ada apa? Gua mau fokus belajar, kurangin main cewek, mau fokus sukses dulu di karir. Teman Oh, gua emang hebat-hebat. Oke, Sep, bela aja nanti di rumah gua ya. Aman. Aman. Pulang mereka. Tali sepatu gue copot nih, Tong. Iketin dong. Mau gua iketin? Iya, Gece, sekarang gue mau balik. Oke. Ih, kok diludahin monyet? Sok banget lu, sepatu lu nggak layak injak di sekolah ini. Dia kenapa ya? Kayaknya beda orang. Biasanya mau aja gue kadalin. Bersambung. Nah, Bre, itulah tadi ya kita meresen Dora Jimin kehidupan 2026. Nah, ini Bre, apa sih yang sebenarnya terjadi, Bre, yang kayak gini? Ya, terkadang waktu kita masih anak-anak itu banyak impian kita ya. Bahkan kita punya teman yang baik tiba-tiba berubah itu ya kayak aneh gitu. Kok apa sih penyebabnya? Kebanyakan manusia itu, Bre, ya berubah karena faktor satu, Bre. Uang. Itu ya. Uang. Kebanyakan gitu. Ya karena keuangan, entah nanti kondisi keuangan mereka itu baik atau gimana. Kalau baik ada, kalau ada, tapi nggak semua ya, Bre, ya, nggak semua. Tapi memang kebanyakan karena faktor uang, Bre. Apalagi nggak semua, maaf banget ya, nggak semua cewek-cewek yang kelihatan berhijab ataupun memang hafiz atau apa, nggak semuanya itu ya. Intinya gimana? Gue takut salah ngomong. Intinya nggak semua yang kita lihat baik itu belum tentu baik. Ya, yang kita lihat buruk belum tentu juga itu buruk. Jadi kayak gitu ya, Bre, ya. Jadi ada yang kayaknya hafiz Quran, ternyata dia suka selingkuh ya. Ada yang kayak gitu. Jadi ada yang dia nggak hafal Quran, dia baik, rajin sholat walaupun ngajinya sedikit-sedikit. Jadi kita jangan menilai orang dari covernya aja ya, Bre, ya. Dan itulah saat kecil seperti ini, besar gini itu memang faktor biasanya itu uang sih, Bre. Kalau menurut sih memang uang ya, faktornya uang itu. Jadi karena mungkin kekurangan uang, ada yang memang masih bisa menahan diri tetap berusaha menjadi baik ya, alhamdulillah. Tapi ada juga karena kekurangan uang, udah segala cara dia pakai, yang penting dia seneng, happy, kebutuhannya terpenuhi. Bahkan ada yang menggunakan cara yang nggak baik ya, Bre, ya. Jadi dan laki-laki seperti tadi bilang, laki-laki hanya dinilai dari tampang, materi. Ya itu benar, Bre. Itu benar. Kebanyakan laki-laki itu hanya dinilai dari tampang dan materi. Dan laki-laki yang tulus cuma dipermainkan. Itu benar. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Inilah hidup, Bre, ya. Jadi intinya semoga kalian nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, karena saya udah mengalami semua. Itulah hidup, Bre, ya. Itulah hidup saya, pernah dimanfaatkan perempuan. Jadi jangan sampai kalian pernah ngerasain apa yang gue pernah rasain. Apalagi mungkin teman-teman yang masih muda ya, mungkin masih umurnya masih 20-an, 25, itu tetap hati-hati dalam berhubungan. Jangan terbuai asmara terlalu tinggi. Gue nggak pernah nyaranin kalian untuk pacaran ya, Bre, ya, karena gue sendiri
nggak mau nyaranin orang pacaran. Kalau memang kalian suka, saling kenal, cocok, umurnya cukup, kalian udah punya pekerjaan tetap, udah nikah gitu aja, nggak usah pacaran. Gue nggak mau nyaranin kalian tuh pacaran gitu ya bre ya. Aduh, memang ya susah bre ya untuk kehidupan yang kayak gini gitu ya. Jadi ya apa-apa itu segala sesuatu dinilai dari uang. Dan jika laki-laki yang nggak punya uang dan maaf tampangnya pas-pasan, atau mungkin laki-laki miskin tampangnya papasan, atau mungkin bisa dibilang maaf jelek, gimana nasibnya bre? Itu yang jadi pertanyaan saya. Apalagi zaman sekarang itu zaman kayak gini bre. Buat kalian laki yang nonton video ini, gimana hati kalian ketika kalian dihancurkan cuma gara-gara tampang, atau gara-gara kalian sama seperti saya, maksudnya materi nggak ada gitu. Bukannya nggak ada, di bawah banget gitu. Dan kalian saat jatuh ditinggalin. Sedih rasanya kayak gitu bre ya. Saya berharap teman-teman sahabat Masyul jangan sampai ngalamin hal seperti itulah. Sakit bre, sumpah sakit. Ya mungkin kalau kalian udah beberapa kali ngerasain, mungkin sama kayak gue jadinya. Maksudnya kalau gue tuh lantaran karena sering ngerasain hal seperti itu bre, gue kayak kebal sekarang. Maksudnya kebal gimana? Disakitin orang gue udah sing amat dah, urusan lu bukan urusan gue, yang penting gue gak mau nyakitin lu, itu aja, fix gitu ya bre ya. Jadi buat kalian yang memang menjalin hubungan, menjalinlah hubungan yang serius gitu ya. Jangan pernah mempermainkan, jangan selengki-selengkian. Apalagi sekarang ini lagi musim selengki-selengki banget ya bre ya, sampai viral-viral gitu. Jadi jangan sampailah ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing dalam menanggapi hal ini ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi ya di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Mohon maaf jika saya punya salah kata ya yang membuat kalian tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,